warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang timbulnya utang pajak, penagihan utang pajak, dan hapusnya utang pajak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prasetya Ramadan dengan NIM C0E025035 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wireng Eka Putra SE MSI. Masuk pada materi pertama, yaitu timbulnya utang pajak. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Pertama itu ajaran formil dan ajaran material. Ajaran formil adalah utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus, sehingga jika belum ada surat ketetapan pajak, maka berarti belum timbul utang pajak. Ajaran ini ditetapkan pada Official Assessment System. Yang kedua yaitu ajaran material, yang dimana utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia, asal dipenuhi syarat adanya suatu tax system ditentukan sendiri di dalam undang-undang pajak yang bersangkutan terdiri dari keadaan, perbuatan, atau peristiwa tertentu yang harus dikenakan pajak. Surat ketetapan pajak dalam ajaran ini tidak menimbulkan utang pajak, hanya untuk memberitahukan dan menetapkan besarnya utang pajak. Kemudian masuk pada penagihan pajak. Menurut Tunas 2013, penagihan pajak dengan surat paksa adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong masyarakat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam perkembangan pembangunan ekonomi, yang dimana penagihan pajak yang efektif adalah sarana yang tepat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum, agar dapat tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari dari surat paksa. Namun dalam secara administrasi perpajakan ada dua penagihan. Yang pertama yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif adalah penagihan tindakan yang dilaksanakan dengan cara memberikan himbauan kepada wajib pajak supaya melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Yang kedua yaitu penagihan aktif, yang dimana penagihan yang didasarkan pada STP, SKPKP, SKPKPBT yang tanggal jatuh tempo pembayarannya ditentukan oleh undang-undang, di mana yaitu 30 hari sejak STP, SKPKP, dan SKPKPBT yang diterbitkan. Nah, penagihan pajak dengan surat paksa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang dimana dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa ini terdapat beberapa yang diterapkan dalam undang-undang. Yang pertama itu penanggung pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban pajak menurut peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyandaran, dan menjual barang yang disita. Kemudian yaitu biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah, penyitaan, pengumuman lelang, dan pembatalan lelang jasa penilai sehubungan dengan penagihan pajak. Kemudian yaitu adanya surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak dan memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukannya sama dengan putusan hakim yang punya kekuatan hukum tetap. Kemudian yaitu adanya jurusita pajak. Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Kemudian penyitaan adalah tindakan jurusita untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Kemudian adanya lelang. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli, yang dimana hasil lelang tersebut digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak, yang dimana secara lelang biaya penagihan pajak ditambah 1% dari pokok lelang, dan secara tidak lelang biaya penagihan pajak ditambah
1% dari hasil penjualan. Kemudian adanya pencegahan, yang dimana larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluarga dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pencegahan ini dilakukan terhadap penanggung pajak yang sekurang-kurangnya memiliki utang sebesar 100 juta, yang dimana pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan lagi. Kemudian adanya surat teguran atau surat peringatan, yang dimana terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo, yang dimana penagihan seketika dan sekaligus ini dilakukan apabila wajib pajak diperkirakan berindikasi akan pergi dari Indonesia atau suatu badan usaha yang akan dibubarkan oleh. Kemudian masuk pada mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa, yang dimana adapun mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa tersebut ada 5. Yang pertama itu jika 7 hari setelah jatuh tempo bila hutang pajak tidak dilunasi, maka akan diterbitkan surat teguran kepada wajib pajak. Yang kedua, jika 21 hari setelah diterbitkan surat teguran masih belum lunas, maka diterbitkan surat paksa. Dan yang ketiga, setelah 2x24 jam surat teguran terbit belum lunas, maka diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan. Kemudian yang keempat, jika 14 hari setelah dilakukan tagihan dengan surat paksa belum lunas, maka diterbitkan surat perintah untuk mengumumkan tentang pelelangan surat umum. Yang kelima, 14 hari setelah pengumuman belum lunas, maka dikenakan sanksi berupa tindakan pelelangan di muka umum bagi penunggak pajak lebih dari 100 juta jika belum lunasi hutang pajaknya, karena hasil alam tersebut lebih kecil dari hutang pajak, maka dapat dikenakan sanksi penjara kurungan selama 6 bulan dan dapat diperpanjang lagi selama 6 bulan. Penyandaran ini tidak mengakibatkan hapusnya hutang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Kemudian masuk pada yang terakhir, yaitu hapusnya hutang pajak. Hapusnya hutang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya pembayaran, yang dimana hutang pajak akan dihapus apabila wajib pajak telah membayar hutang pajaknya, yang dimana dalam pembayaran pajak harus dilakukan dalam bentuk penyetoran uang ke tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan bukan dalam bentuk barang. Dan yang kedua itu adanya kompensasi atau restitusi, yang dimana hutang pajak dapat dihapus apabila telah dilakukan kompensasi pembayaran antara kelebihan pembayaran pajak tahun sebelumnya dengan hutang pajak. Kemudian yang ketiga itu daluarsa, yang dimana hutang pajak akan dihapus apabila telah habis masa penagihannya atau 10 tahun setelah SK PKB terbit. Kemudian yang keempat, adanya pembebasan dan penghapusan, yang dimana wajib pajak yang menunggak pajak setelah dilakukan penelitian, yang mana telah meninggal atau pilot dan tidak memiliki ahli waris, dapat diusulkan untuk dihapusnya hutang pajak, atau yang bersangkutan mengajukan keberatan pajak ke Mahkamah Pengadilan Pajak yang tentang besarnya pajak yang terhutang yang harus dibayarkan. Kemudian yang kelima itu penundaan penagihan, yang mana setelah diterbitkan surat keputusan penagihan berarti berakhirlah. Kemudian yang keenam yaitu pengecualian. Pengecualian di sini karena undang-undang sudah sejak semula mengecualikan baik yang berkaitan dengan subjek maupun objek pajak. Subjek pajak PPh yang dikecualikan sesuai dengan Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu Badan Perwakilan Negara, Badan Perwakilan Negara Asing, Pejabat Negara Asing, organisasi internasional, pejabat perwakilan organisasi. Sedangkan objek pajak PPh yang dikecualikan yaitu bantuan atau sumbangan. Baik, sekian penyampaian materi dari saya tentang timbulnya hutang pajak, penagihan hutang pajak dan hapusnya hutang pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.